Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Bro, gue mau ajak lo flashback dikit. Tahun 2018 sampai 2022 itu desa-desa di banyak titik Indonesia rasanya kayak lagi mabar sama Dewi Hoki. Bukan mabar Mobile Legends doang, tapi mabar sama harga komoditas. Sawit lagi kenceng, kopi lagi rame, lada disebut-sebut emas hitam, karet walau udah mulai loyo tapi masih ada yang bertahan. Di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, banyak keluarga petani ngerasain satu fase yang jarang banget. Duit masuknya bukan cuma cukup, tapi lebih. Yang tadinya ngitung receh buat pupuk, mendadak bisa ngomong gaskeun tambah kebun. Yang tadinya motor bebek jadi andalan, pelan-pelan mulai kepikiran pickup. Rumah yang dulu temboknya masih nangis karena belum diplester rapi, tiba-tiba jadi keramik kinclong, pagar baru, ruang tamu berasa showroom. Anak yang tadinya mikir kuliah itu nanti aja, jadi auto daftar. Dan jujur aja, waktu itu narasinya nempel banget di kepala orang. Kerja kantoran di kota itu capek, macet, UMR segitu-gitu aja. Sedangkan di kebun, lah tinggal panen. Ya tentu nggak segampang itu, tapi vibe-nya kebentuk. Jadi petani itu kayak jalan cepat jadi kaya. Bahkan orang yang tadinya nggak punya darah tani pun mulai FOMO. Ada yang balik kampung, ada yang beli lahan, ada yang ikut-ikutan nanam ini itu. Kayak lagi tren healing, bedanya nih healingnya di kebun sambil ngitung tonase. Tapi hidup itu suka lucu, gengs. Kadang yang kita kira stabil, ternyata cuma stabil di kepala kita. Masuk 2024, apalagi nginjek 2025 sampai awal 2026, banyak petani mulai ngerasain kalimat yang pedes tapi real. Kerja makin capek, tapi uang makin tipis. Ini bukan drama sinetron, ini efek gabungan. Harga global goyang, kebijakan berubah, biaya produksi naik pelan tapi nusuk, cuaca bikin panen gak serapi rencana, dan rantai dagang kadang bikin petani cuma kebagian capeknya doang. Gue mulai dari sawit dulu ya, soalnya ini raja di banyak wilayah. Sawit itu tulang punggung, mesin uang desa, dan juga sumber banyak debat. Di level nasional, sawit Indonesia masih kelihatan gagah. Data BPS yang dikutip media nyebut nilai ekspor CPO dan turunannya tahun 2025 sekitar 24,42 miliar US dollar, naik hampir 22% dibanding tahun sebelumnya. Kelihatan keren kan? Masalahnya, angka besar di atas kertas itu nggak otomatis bikin dompet petani kecil ikut tebal. Karena realita di lapangan itu dipengaruhi harga TBS per provinsi, potongan mutu, ongkos angkut, dan nasib tiap kebun. Contoh yang kebaca jelas. Awal Januari 2026 di Sumatera Selatan, tim penetapan harga provinsi nentuin harga TBS umur 10-20 tahun sekitar Rp3.408,40 per kilogram untuk paruh pertama Januari. Angka segitu buat sebagian orang kota mungkin terdengar lumayan, tapi petani bakal jawab lumayan kalau biaya nggak ikut naik, ngap. Soalnya pupuk, pestisida, solar, upah panen, sampai biaya ngangkut TBS dari kebun ke rem itu sekarang sering bikin napas pendek. Dan di level ekspor, sawit juga main roller coaster. Ada momen ekspor kenceng banget. Untuk Desember 2025, ekspor minyak sawit Indonesia dilaporin tembus 2,75 juta ton dengan nilai sekitar 2,79 miliar US dollar. Secara headline ini kelihatan wah gila cuan. Tapi justru di sawit kita lihat paradoks. Negara bisa ekspor gede, industri bisa muter, tapi petani masih bisa ngeluh karena margin di kebun kecekik. Kenapa? Salah satu biangnya kebijakan biodiesel yang makin agresif. Indonesia udah jalanin mandatori campuran biodiesel B40 di 2025 dan ada rencana naik ke B50 di 2026. Itu artinya permintaan domestik buat sawit, buat energi makin gede. Di satu sisi ini bisa nahan harga supaya nggak ambruk, tapi di sisi lain kebijakan ini juga nyeret hal-hal lain. Levy ekspor sawit direncanain naik buat biayain subsidi biodiesel yang bisa pengaruh arus ekspor dan pembentukan harga. Jadi sawit sekarang kayak lagi ditarik dua arah, pasar ekspor pengen murah dan stabil, domestik pengen serap buat energi, sementara produksi nggak bisa naik secepat dulu karena isu lahan, replanting, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah di titik ini petani sering ngerasa jadi korban tarik tambang. Harga TBS bisa naik turun bukan karena dia males, tapi karena rantai kebijakan dan pasar global lagi ribut. Dan pas harga turun sedikit aja, dampaknya ke rumah tangga desa itu berlipat. Karena biaya hidup juga naik. Cabai rawit misalnya, ini indikator psikologis nasional. Minggu ketiga Juli 2025, BPS nyatet rata-rata harga cabai rawit udah nyentuh Rp66.506 per kilogram, bahkan dibilang udah lewat batas atas HAP. Kebayang nggak? Petani panen TBS, pulang mau bikin sambal buat makan siang,
cabenya bikin dompet nangis. Belum lagi minyak goreng kemasan rakyat. Awal 2025 pernah rame karena minyak kita tembus Rp19.000 per liter di sejumlah titik dan rata-rata nasional disebut sekitar Rp17.000 per liter. Terus Januari 2026 ada warning lagi karena rata-rata nasional udah sekitar Rp18.000 per liter, jauh di atas head Rp15.700 per liter. Ini yang bikin banyak petani bilang gaji kita nggak naik tapi belanja naik terus auto tekor. Sekarang pindah ke kopi. Indonesia itu pemain besar Robusta. Dan kopi itu komoditas yang bikin emosi. Karena tahun ini senyum, tahun depan bisa manyun. Data USDA FAS di laporan Desember 2025 memperkirakan produksi kopi Robusta Indonesia 2025,26 sekitar 11,0 juta bag, 60 kg, naik dibanding sebelumnya karena yield membaik. Laporan lain juga nyebut proyeksi ekspor green coffee 2025,26 direvisi, naik jadi 7,8 juta bag dari 6,1 juta bag di 2024,25. Secara volume ekspor kedengarannya bagus, tapi masalah petani bukan cuma bisa ekspor, melainkan harga di kebun stabil nggak, biaya panen gimana, cuaca gimana. Di sisi harga global, Robusta itu sempat gila-gilaan, terus bisa koreksi tajam. Kalau lo ngintip harga kontrak Robusta London awal Februari 2026 sempat nongol angka sekitar 3,7 ribuan US dollar per ton. Contoh 5 Februari 2026 sekitar 3.772 US dollar per ton di data historis. Dan beberapa laporan market juga nyebut kontrak Robusta bisa bergerak di kisaran 3,6 sampai 4,1 ribu per ton di periode itu, naik turunnya kencang. Buat petani volatilitas kayak gini tuh bukan seru tapi deg-degan. Karena begitu harga bagus, semua orang bilang kopi itu emas. Tapi pas harga jeblok, utang pupuk sama biaya petik tetap jalan. Tenaga kerja juga makin mahal dan makin susah dicari di beberapa daerah. Anak muda banyak yang lebih milih kerja lain daripada jadi pemetik musiman. Jadi ada momen kopi naik tapi panen nggak maksimal. Ada momen panen lumayan tapi harga nggak sebanding. Terus lada. Ini komoditas yang suka bikin judul berita heboh. Harga lada dunia naik, Indonesia kuat, bla bla bla. Tapi petani di Lampung atau Bangka bakal bilang naik di atas kertas belum tentu naik di kantong. Di pasar internasional, harga referensi yang sering dikutip lada hitam Lampung sekitar 7.283 US dollar per ton dan lada putih Muntok sekitar 9.780 US dollar per ton pada periode yang diberitakan. Kedengarannya tinggi, iya. Tapi petani ngerasain beban, perawatan makin mahal, produktivitas kebun banyak yang turun karena tanaman tua, penyakit, cuaca, dan tenaga kerja panen makin langka. Jadi walau harga ekspor kelihatan wah margin bisa tetap tipis kalau hasil per hektar turun dan biaya naik. Ini yang bikin emas hitam kadang terasa kayak emas tapi cat semprot. Sekarang karet. Ini kisah panjang yang banyak orang desa udah hafal. Karet itu kayak mantan yang susah move on kadang ngasih harapan, tapi seringnya bikin capek. Ada laporan yang nyebut industri karet Indonesia lagi mengecil. Produksi 2025 diperkirakan turun hampir 10% karena pohon tua, penyakit, dan harga yang lama nggak menarik, bikin banyak petani ninggalin karet dan pindah ke sawit atau kerja lain. Reuters juga ngangkat data ANRPC, output karet Indonesia diproyeksikan turun 9,8%, jadi sekitar 2,04 juta ton di 2025. Ini paradoks juga, secara global ada cerita defisit pasokan karet, permintaan ban tetap tumbuh, tapi petani di lapangan udah keburu kapok karena 1 dekade lebih harga nggak bikin semangat. Harga karet global sendiri bisa kelihatan lumayan di layar, tapi tetap bikin petani mikir 2 kali karena biaya hidup jalan terus dan produktivitas kebun tua makin turun. Awal Februari 2026 misalnya indikator harga karet benchmark sempat sekitar 189,90 US cent per kilogram menurut data komoditas. Tapi kalau pohonnya udah tua, getahnya seret, dan ongkos sadap plus transport mahal, angka global itu jadi kayak angka buat ditonton, bukan buat dirasain. Lanjut ke kelapa dan minyak kelapa, ini yang belakangan bikin banyak orang kaget. Minyak kelapa sempat naik tajam karena pasokan ketat dan permintaan kuat. Ada proyeksi atau komentar berbasis International Coconut Community yang menyebut harga bisa bertahan di kisaran 2.500 sampai 2.700 US dollar per ton di paruh kedua 2025. Yang menarik, Indonesia ngalamin dinamika aneh. Ekspor minyak kelapa bisa turun volumenya, tapi nilainya naik karena harga dunia naik. Contohnya,
Ada ringkasan market yang nyebut ekspor minyak kelapa Indonesia turun 21,6% ke sekitar 369.130 metrik ton, tapi nilai ekspornya justru naik 46,9% karena harga melonjak. Di atas kertas, ini kayak kabar baik, tapi lagi-lagi siapa yang paling nikmatin? Petani kecil belum tentu. Banyak petani kelapa itu skala kecil, rantai pasoknya panjang, kualitas dan akses pasar beda-beda. Ada juga cerita ekspor kelapa bulat yang melonjak dan bikin industri dalam negeri protes soal bahan baku. Jadi petani bisa dapat harga lebih bagus di momen tertentu, tapi industri lokal bisa kelabakan dan pemerintah bisa kepikiran bikin aturan baru. Situasi jadi rame tapi nggak selalu adil. Nah, sekarang gue mau tarik benang merahnya. Kenapa 2025 sampai 2026 ini kerasa kayak krisis versi sunyi buat banyak petani? Karena kombinasi pendapatan yang volatil ketemu, biaya yang naik dan makin pasti. Lo bisa nerima harga bagus satu musim, tapi biaya makan, biaya sekolah, biaya kesehatan, plus cicilan alat atau utang pupuk itu jalan tiap hari. Dan ketika komoditas turun sedikit aja, petani nggak punya bantalan kayak perusahaan besar. Petani itu bantalan utamanya cuma satu, tabungan yang seringnya udah kepake pas harga lagi jelek. Biaya produksi juga punya cerita sendiri. Pupuk bersubsidi memang ada alokasinya dan pemerintah berusaha ngejar target, termasuk penyesuaian alokasi volume subsidi. Tapi di lapangan, petani sering ngomongnya bukan soal alokasi nasional, melainkan pupuk datang telat nggak, kuota cukup nggak, harga non-subsidi makin sakit nggak, dan ongkos angkut dari kios ke kebun siapa yang tanggung. Jadi walaupun kebijakan ada, pengalaman petani bisa tetap, kok gue ngerasa makin mahal ya. Sekarang, bayangin tabel mental aja, tenang, gue nggak bikin tabel beneran. 2018 sampai 2022 itu harga jual relatif enak, biaya masih lebih jinak, optimisme tinggi, ekspor lagi kenceng, orang desa berani ambil risiko. Masuk 2025 sampai 2026, harga masih bisa tinggi di momen tertentu, bahkan sawit dan kopi bisa bikin headline, tapi volatilitasnya bikin deg-degan, biaya produksi dan biaya hidup naik, tekanan regulasi ekspor dan isu global makin rame, dan psikologi petani berubah dari gaskiun jadi, tahan dulu. Dampak sosialnya jangan diremehin. Kalau fase ini kepanjangan, pola klasik bisa kejadian. Kebun ditinggal, generasi muda makin males nerusin, migrasi ke kota naik dan desa jadi pabrik tenaga kerja murah buat sektor informal di kota. Dan pas ekonomi kota juga lagi ketat, jadinya double tekanan. Desa kehilangan produktivitas, kota kebanjiran pencari kerja. Ini bukan ancaman kiamat, tapi ini pola yang udah berkali-kali kejadian di banyak negara. Pertanyaannya, 2026 sampai 2030 bakal gimana? Gue gak mau sok jadi cenayang, tapi kita bisa lihat 3 jalur cerita yang mungkin kayak 3 ending film, tinggal kita lihat Indonesia masuk yang mana. Ending pertama versi gelap, harga global melemah atau makin gak ramah, sementara biaya gak turun. Petani makin banyak yang switch dari komoditas tertentu, kebun tua makin banyak, produksi turun, dan desa makin rapuh. Ending kedua, versi tengah, harga pulih pelan tapi biaya tetap tinggi. Jadi yang terjadi bukan balik kaya, melainkan balik napas, petani bisa hidup tapi nggak banyak ruang buat berkembang. Ending ketiga, versi terang, demand energi nap, gue benerin biar nggak jadi dongeng. Versi terang itu bukan semua harga naik dan kita pesta, tapi versi di mana ada 2 mesin yang ngejalanin desa barengan. Mesin ekspor yang lebih rapi, nggak kebanyakan drama aturan, dan mesin domestik yang nyerap hasil panen secara konsisten, biodiesel, industri makanan, pabrik pengolahan. Kalau 2 mesin itu sinkron, petani minimal bisa napas. Kalau salah satunya ngadat, petani langsung kerasa, kok gue kerja sama aja tapi hasilnya kayak diet ketat. Sekarang gue ajak lo masuk lebih dalam, pakai kacamata orang kebun, bukan kacamata PowerPoint. Lo bayangin satu keluarga petani sawit swadaya di Riau. Pagi-pagi, habis subuh, dia udah siapin egrek, anak masih tidur, istrinya nyiapin kopi item sama nasi sisa semalam. Dia berangkat, panas belum tinggi, tapi badan udah ngerti hari ini ngangkat buah lagi. Nah, di level harga, orang-orang kota suka bilang, lah sawit kan lagi lumayan. Ya lumayan, tapi lumayan versi siapa? Periode 4-10 Februari 2026, harga TBS plasma Riau umur 9 tahun disepakati naik jadi sekitar Rp3.743,34 per kilogram, naik Rp131,95 per kilogram dari periode sebelumnya. Itu angka yang kelihatan manis,
Tapi di bawahnya ada realita. Petani swadaya sering dapat harga beda, ada potongan mutu, ada ongkos angkut, dan yang paling ngeselin, biaya operasional sekarang nggak ngotak. Lo ngerti kan? Harga naik Rp131 per kilogram itu bisa hilang cuma gara-gara solar naik, atau ongkos pikul naik, atau jalan kebun becek bikin truk males masuk. Terus lo lihat peta harga nasional biar kebayang variasinya. Periode 19 sampai 25 Januari 2026 ada rangkuman yang nunjukin provinsi bisa beda-beda. Sumbar disebut sekitar Rp3.591 per kilogram, Sumut Rp3.517 per kilogram, Riau Rp3.524 per kilogram, Jambi Rp3.493 per kilogram, Sumsel Rp3.469 per kilogram untuk kategori mitra atau plasma dalam rangkuman itu. Nah, ini baru harga di papan. Dari papan ke kantong itu jalannya jauh, bro. Gue kasih contoh paling sehari-hari, ongkos panen dan angkut. Kalau kebun lo jauh dari jalan besar, lo butuh motor, pick up, atau nyewa mobil bak. Jalan rusak, ban pecah, tambah biaya. TBS itu nggak bisa nunggu mood bagus. Dia harus cepat masuk pabrik atau rem. Jadi petani itu sering kejar tayang tapi bukan buat konten buat buah biar nggak turun mutu. Di situ posisi tawar petani kecil kadang lemah, mau nggak mau jual cepat sekalipun harga lagi kurang cakep. Terus masuk faktor kebijakan yang petani rasain dalam bentuk kok pabrik ngomong A, tengkulak ngomong B. Tahun 2026 biodiesel masih jadi game besar. Mandatori jalan B40 masih relevan di 2025, konsumsi biodiesel 2025 dilaporin 14,2 juta kiloliter dan kuota 2026 sekitar 15,65 juta kiloliter. Di atas kertas ini harusnya jadi jaring pengaman harga sawit karena domestik nyerap banyak. Tapi yang bikin pasar sempat heboh, rencana B50 yang digadang-gadang buat 2026 itu kemudian dilaporkan dibatalkan atau ditunda buat tahun itu. Buat petani, ini penting walau mereka nggak ngomong B50 tiap hari. Mereka cuma ngerasain efeknya kalau serapan domestik nggak jadi segede yang diharapkan, harga bisa lebih gampang goyang pas ekspor lagi baper. Dan ekspor sawit itu ke depan bakal makin paperwork heavy. Lo ingat aturan deforestasi Uni Eropa EUDR yang mundur itu? Jadwalnya sekarang mulai 30 Desember 2026 buat operator besar atau menengah dan 30 Juni 2027 buat yang kecil. Ini bakal ngefek bukan cuma perusahaan raksasa tapi sampai ke rantai, pabrik, pengepul, koperasi, petani. Kalau rantai lo nggak punya bukti asal lahan, pemetaan, dan dokumen yang rapi, akses pasar bisa makin susah. Petani kecil takutnya bukan nggak bisa tanam, tapi tanam bisa, jualnya yang ribet. Itu yang kalau nggak disiapin dari 2026 bisa jadi masalah 2027. Oke, sekarang kopi. Kopi itu komoditas yang bikin petani jadi ahli psikologi. 1 minggu senyum, minggu depan manyun. USDA Fast Jakarta semi-annual per Desember 2025 memperkirakan produksi kopi Indonesia 2025,26 naik ke 12,5 juta bag, 60 kg, dan ekspor green bean direvisi naik ke 7,8 juta bag. Dan yang paling ngangkat itu Robusta diperkirakan sekitar 11 juta bag dari total itu. Kalau lo orang desa di Lampung atau Sumsel yang ngurus Robusta, angka-angka itu kedengarannya kayak kabar baik. Tapi realita lapangan, kenaikan produksi itu sering datang bareng, kebutuhan input lebih rajin, pemupukan, perawatan, pangkas, kontrol hama. Dan disinilah cerita pupuk jadi plot twist. Untuk 2026 ada beberapa sumber yang nyebut alokasi pupuk subsidi skala nasional sekitar 9,55 juta ton. Ada juga laporan RRI yang nyebut kontrak atau alokasi 9,8 juta ton pupuk subsidi untuk tahun fiskal 2026. Angka beda tipis ini biasanya masalah definisi dan sumber, alokasi versus kontrak atau distribusi. Tapi intinya satu, pemerintah pengen pupuk subsidi jalan terus, plafon anggarannya juga besar, misalnya disebut 46,87 triliun rupiah sebagai ceiling dalam salah satu pemberitaan. Masalahnya, petani nggak hidup di dunia alokasi nasional. Mereka hidup di dunia, stok di kios ada nggak, bisa ditebus kapan, kuota gua kepotong nggak. Jadi walau 9,5 sampai 9,8 juta ton itu kelihatan gede, rasa di lapangan bisa tetap kok pupuknya seret ya. Dan kalau pupuk subsidi macet, petani dipaksa beli non-subsidi. Begitu beli non-subsidi, biaya perawatan naik, margin makin tipis. Di kopi ini dampaknya brutal. Kalau lu skip perawatan satu musim, efeknya bukan cuma hari ini, tahun depan panen lu bisa turun. Terus lada.
Ini yang banyak orang kira harga tinggi sama dengan aman. Padahal nggak selalu. Harga referensi global bisa dilihat dari International Paper Community. Misalnya Indonesia Black Pepper sekitar 6.720 US dollar per metric ton dan White Pepper sekitar 92.247 US dollar per metric ton pada update yang tercantum. Ada juga laporan pasar yang nunjukin pergerakan akhir 2025, Black Lampung sempat disebut 6.809 US dollar per ton, White Muntok 9.176 US dollar per ton. Nah, sekarang dagingnya produksi. Ada laporan industri Netspice yang nyebut produksi Indonesia untuk crop 25,26 diperkirakan turun jadi 153.000 metrik ton, turun 52% dibanding puncak 322.000 metrik ton di 2018,19 dan agregat turun 44% sejak 2016 sementara yield rata-rata sekitar 2,5 metrik ton per hektar. Ini penting banget, kalau produksi turun segede itu berarti harga tinggi yang lo lihat di layar bisa jadi bukan tanda petani kaya, tapi tanda supply makin seret. Petani yang masih punya kebun produktif bisa senyum, tapi banyak juga yang kebunnya tua, sakit, atau udah keburu pindah tanam lain. Jadi lada itu sekarang kayak barang hype, mahal, tapi yang bisa nikmatin nggak sebanyak dulu. Karet juga gitu. Karet itu lama banget dikerjain sama harga. Output Indonesia 2025 diproyeksikan sekitar 2,04 juta ton, turun 9,8%, dipengaruhi pohon tua, penyakit, dan insentif harga yang nggak bikin orang semangat sadap. Dan ini nyambung ke masa depan. Dunia ngomong soal permintaan ban, EV, logistik, tapi petani karet udah keburu capek karena perlu replanting yang mahal dan butuh waktu. Jadi 2026 sampai 2030 karet punya peluang pulih, tapi pulihnya nggak bakal instan. Lebih kayak nyicil tergantung harga dan program permajaan. Sekarang biar cerita ini benar-benar hidup di dapur petani, gua tarik ke biaya makan lagi. Inflasi Januari 2026 di 3,55%, year on year itu bukan angka hiasan, itu terasa di warung. Minyak kita yang sempat jadi minyak rakyat, tapi harga bisa nyerempet Rp18.000 per liter rata-rata nasional, di atas head Rp15.700 per liter. Itu bikin rumah tangga makin ketat. Cabai rawit yang bisa tembus Rp66.506 per kilogram pada periode 2025 yang diberitakan, itu bikin sambal jadi barang mewah dadakan. Jadi walaupun sawit, kopi, atau lada punya momen bagus, biaya hidup juga naik. Dan petani itu anehnya sering kaya di musim panen, miskin di luar panen kalau nggak punya manajemen kas yang kuat dan bukan karena bodoh, tapi karena pola pemasukan memang musiman. Nah, terus masa depan 2026 sampai 2030 akan pergi kemana? Gue bilang begini bro, Indonesia lagi geser dari era harga komoditas doang ke era akses pasar plus biaya plus dokumen. Kedepan bukan cuma siapa yang panennya banyak, tapi siapa yang bisa jual dengan syarat baru. Titik belok pertama, 2026 akhir sampai 2027 soal EUDR. Kalau rantai sawit dan komoditas terkait bisa ngebantu petani kecil masuk sistem traceability, koperasi rapi, pabrik bantu mapping, data lahan diberesin, maka ekspor bisa bertahan dan harga domestik lebih stabil. Kalau enggak, bakal ada dua kelas petani, yang kebunnya bisa masuk pasar premium dan yang kebunnya mentok di pasar lokal dengan harga lebih ditekan. Titik belok kedua, pupuk dan input. Kalau alokasi pupuk subsidi 2026 yang disebut 9,55 sampai 9,8 juta ton itu benar-benar sampai tepat waktu dan tepat sasaran, produktivitas bisa balik naik tanpa bikin petani tekor di biaya. Tapi kalau distribusi tetap sering telat atau seret, petani makin banyak yang ngirit perawatan. Dan itu artinya 2027 sampai 2028 hasil bisa turun meski harga global lagi oke. Titik belok ketiga, biodiesel dan kebijakan energi. Selama mandat biodiesel terus jalan dengan kuota besar, 15,65 juta kiloliter di 2026 itu gede, sawit punya penyangga domestik. Tapi kalau kebijakan berubah-ubah, contoh B50 yang batal di 2026, pasar bakal terus gampang panik dan harga di kebun ikut goyang. Kalau gue harus ngomong dalam bahasa desa, 2026 sampai 2030 itu bukan soal harga bakal naik atau turun doang, tapi soal petani bisa pegang kendali atau makin jadi penonton. Yang punya akses pupuk lancar, akses jalan bagus, akses koperasi atau pabrik yang transparan dan dokumen lahan rapi, mereka akan lebih tahan banting. Yang nggak bakal makin sering bilang, ya Allah ini kebun kok kayak hubungan toksik, gue yang effort, dia yang ngasih sakit. Dan di situ ada satu perubahan yang bakal makin kelihatan. Desa bakal makin suka olah.
daripada cuma jual mentah, tapi cuma kalau infrastruktur dan modalnya kebantu. Sawit kalau cuma jual TBS margin kecil, kopi kalau cuma jual gabah atau gelondong, margin ke bawah tengkulak. Lada kalau cuma jual tanpa grading, margin hilang di middleman. Jadi masa depan yang paling realistis itu bukan semua petani jadi pabrik, tapi makin banyak model kolektif koperasi atau mitra pabrik yang bikin petani dapat bonus karena kualitas dan traceability.